Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mahmud Syarif SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan lanjutan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi PPH orang pribadi. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan tim saya. Anggota yang pertama yaitu Amelia Agustina dengan NIM 63231511. Anggota tim kedua ada Siva Afifa Adawiyah dengan NIM 63234036. Anggota kelompok yang ketiga ada Monica Lawrence Siombing dengan NIM 63231438. Anggota yang keempat ada Salsabila Dira Ayuning Tias dengan NIM 63231217. Dan anggota yang kelima ada Prabasita Pramudia Wardani dengan NIM 63231440. Daftar isi, yang pertama ada data pajak, yang kedua perhitungan pajak, yang ketiga pengisian SPT, dan yang keempat kesimpulan dan saran. Yang pertama kita akan membahas data pajak PPH orang pribadi. Data pajak merupakan suatu rincian dari penghasilan yaitu besaran penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, serta jumlah dari potongan yang diperbolehkan dalam perhitungan pajak. PTKP ditunjukkan untuk meringankan beban pajak bagi wajib pajak dengan penghasilan yang sudah ditentukan. Besaran dari PTKP berbagai macam tergantung pada status wajib pajak, seperti tidak kawin, kawin, dan kawin. Dengan penghasilan istri digabung atau K1. Berikut di samping adalah tabel tarif PTKP setiap golongan. Dengan rumus perhitungan PTKP, wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta. Yang kedua, penambahan WPOP kawin 4.500.000. Yang ketiga, maksimal 3 anak nilai PTKP 1 orang 4.500.000. Yang keempat, jika penghasilan suami istri digabung ada tambahan 54 juta. Perhitungan pajak. Sebelum melakukan pembayaran pajak, pajak wajib, pajak orang pribadi harus menghitung seberapa besar pajak yang harus dibayarkan. Berikut adalah cara menghitung PPH pasal 21 dan PPH pasal 24. PPH pasal 21. Studi kasus 1, Bambang seorang pegawai yang bekerja di Bank Indonesia dengan memperoleh gaji sebesar 7 juta dan membayar iuran pensiun 500.000. Status Bambang kawin dan tidak memiliki tanggungan. Hitunglah PPH 21 yang dikenakan Bambang. Ada gaji pokok sebesar 7 juta dengan pengurangan biaya jabatan 5% dikali 7 juta dikali 7 juta sama dengan 350.000. Ada iuran pensiun sebesar 500.000. Jadi penghasilan neto sebulan sama dengan 6.150.000. Dan ada penghasilan neto setahun 12 dikali 6.150.000 sama dengan 73.800.000. PTKP setahun TK0 sebesar 54 juta dan penghasilan kena pajak 15.300.000. PPH 21 setahun 5% dikali 15.300.000 sama dengan 765.000. PPH 21 sebulan 765.000 dibagi 12 bulan sama dengan 63.750. Selanjutnya ada PPH pasal 24. Studi kasus 2 yaitu Tuan Ahmad dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan pada tahun 2020 memperoleh penghasilan neto dalam negeri sebesar 600 juta dan penghasilan neto luar negeri sebesar 400 juta. Pajak yang dipotong di luar negeri dengan tarif 35% adalah sebesar 144 juta. Hitunglah besaran pajak terutang yang harus dibayarkan oleh Tuan Ahmad. Penghasilan neto dalam negerinya sebesar 600 juta ditambah dengan penghasilan neto luar negeri yaitu 400 juta.
maka jumlah penghasilan netonya sebesar 1 miliar. Lalu dikurangi dengan PTKP, TK0 yaitu tidak kawin tanpa tanggungan sebesar 54 juta. Penghasilan yang dikenakan pajak yaitu sebesar 946 juta. Cara menghitung PPh terutang adalah yang pertama 5% dikalikan dengan 60 juta, hasilnya 3 juta rupiah. Lalu 15% dikalikan dengan 250 juta, hasilnya 37 juta 500 ribu rupiah. Lalu 25% dikalikan dengan 500 juta, hasilnya 125 juta. Dan yang terakhir 30% dikalikan dengan 136 juta, hasilnya 40 juta 800 ribu rupiah. Selanjutnya kita jumlahkan PPh terutangnya, maka mendapatkan jumlah sebesar 206 juta 300 ribu rupiah. Selanjutnya menghitung batas maksimum kredit pajak luar negeri. Rumusnya adalah penghasilan neto luar negeri dikalikan dengan PPh terutang dalam negeri, lalu dibagikan dengan total penghasilan neto. Penghasilan neto luar negerinya sebesar 400 juta, dikalikan dengan PPh terutang sebesar 206 juta 300 ribu rupiah. Lalu dibagikan dengan total hasil penghasilannya sebesar 946 juta. Maka hasilnya adalah 87 juta 230.443 rupiah. Karena batas maksimum kredit pajak luar negerinya sebesar 87 juta 230.443 rupiah lebih kecil dari jumlah pajak terutang, yaitu 140 juta, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan adalah sebesar batas maksimum kredit pajak luar negeri yang diperkenankan yaitu sebesar 87 juta 230.443 rupiah. Selanjutnya pengisian SPT. Surat pemberitahuan SPT adalah suatu laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Surat pemberitahuan terbagi menjadi dua kategori, yaitu SPT tahunan dan SPT masa. SPT tahunan memiliki dua jenis, yaitu SPT tahunan pribadi dan SPT tahunan badan. Laporan SPT tahunan dibuat setiap tahun untuk tahun pajak sebelumnya. Batas waktu yang ditentukan untuk pelaporan SPT bagi wajib pajak orang pribadi atau pegawai paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu pada akhir bulan Maret. Contohnya, Teddy Ginting adalah seorang karyawan swasta di PT Maju Bersama dengan NPWP 12.345.689.012.000 dan nomor telepon 0898640276 status KII selama tahun 2023. Teddy Ginting memiliki penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan bebas sebesar 50 juta, penghasilan pekerjaan sebesar 250 juta 500, dan penghasilan lainnya sebesar 200 juta. Selain itu, Teddy juga memiliki penghasilan neto luar negeri di bidang jasa sebesar 100 juta. Selanjutnya itu formulir SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, yaitu formulir 1770 tahun pajak 2023 pada bulan Januari sampai dengan Desember. Identitas itu ada berupa NPWP 123456789012000. Nama wajib pajaknya Teddy Ginting. Jenis usaha atau kerjaan bebas karyawan swasta. Nomor telepon atau fax milik 089864027763. Status kewajiban perbankan KK. Lalu di bagian penghasilan neto, poin pertama penghasilan neto dalam negeri atau usaha dan atau pekerjaan bebas sebesar 50 juta rupiah. Yang kedua, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan sebesar 250 juta 500 ribu rupiah. Yang ketiga, penghasilan neto dalam negeri lainnya sebesar 200 juta rupiah. Yang keempat, penghasilan neto luar negeri sebesar 100 juta rupiah. Yang kelima, jumlah penghasilan
sebesar Rp600.500.000. Lalu jumlah penghasilan setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib jadi sebesar Rp600.500.000. Lalu penghasilan tidak kena pajaknya sebesar Rp117 juta. Penghasilan kena pajaknya sebesar Rp483.500.000. PPh terutang sebesar Rp89.875.000. Jumlah terutangnya sebesar Rp89.875.000. PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebesar Rp50.713.418. PPh yang harus dibayar sendiri sebesar Rp39.161.582. Lalu pada PPh yang kurang dibayar sebesar Rp39.161.582. Lalu angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya dihitung berdasarkan 1/12 kali jumlah pada angka 16, yaitu sebesar Rp3.263.465. Selanjutnya, formulir halaman 2, 17701. Bagian B, penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Jenis usahanya jasa, peredaran usahanya sebesar Rp100 juta, normanya 50%, penghasilan netonya Rp50 juta. Lalu pada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, nama dan pemberi kerja itu PT Maju Bersama, penghasilan brutonya Rp260 juta, pengurangan penghasilan bruto atau biaya Rp5.500.000, penghasilan netonya Rp250.500.000. Lalu pada penghasilan neto dalam negeri lainnya, bunganya sebesar Rp200 juta. Selanjutnya, formulir 17702. Itu daftar pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Itu ada nama pemotong-pemungutnya itu PT Maju Bersama. Bukti pemotongannya itu tanggal 1 Desember. Jenis pajaknya itu PPh 21. Jumlah yang dipotong Rp22.125.000. Lalu yang kedua Rp2.500.000, yang ketiga Rp7.500.000, yang keempat Rp18.588.418. Yang selanjutnya formulir 17703. Itu penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final sebesar Rp2.400.000. PPh terutangnya Rp9.500.000. Dan sewa atas tanah dan atau bangunan itu dasar pengenaan pajaknya Rp100 juta dan PPh terutangnya Rp10 juta. Jumlahnya itu sebesar 19 juta. Jumlah PPh terutangnya sebesar Rp19.500.000. Lalu pada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, itu penghasilan lain yang tidak termasuk sebesar Rp100 juta. Dan yang terakhir itu daftar jumlah peredaran bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 46 tahun 2013.
masa pajak, serta dari masing-masing tempat usaha. NPWP tempat usahanya 123456789012000. Alamatnya di Bekasi. Peredaran brutonya dari bulan 1 sampai 12 itu 200 juta rupiah. PPh final 0,5% dibayar. Pada bulan pertama 0%, bulan kedua 0%. Pada bulan pertama itu 0, bulan kedua 0, bulan ketiga 500.000, dan bulan keempat sampai ke-12 itu 1 juta rupiah. Lalu jumlahnya itu sebesar 9.500.000 rupiah. Lalu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pajak penghasilan PPh orang pribadi dihitung berdasarkan penghasilan neto yang dikurangi dengan PTKP dan potongan lain seperti biaya jabatan atau iuran pensiun. Sesuai status wajib pajak TK, K, atau K1, penghitungan PPh pasal 21 mencakup pajak dari penghasilan domestik, sedangkan pasal 24 mencakup penghasilan luar negeri dengan mempertimbangkan kredit pajak. Pelaporan SPT tahunan wajib dilakukan tepat waktu, maksimal 3 bulan setelah akhir tahun pajak, untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan menghindari sanksi. Saran 1. Edukasi pajak. Tingkatkan pemahaman masyarakat tentang perhitungan dan pelaporan pajak melalui seminar atau media online. 2. Pemanfaatan teknologi. Gunakan aplikasi pajak digital untuk mempermudah perhitungan dan pelaporan SPT secara akurat. 3. Konsultasi profesional. Libatkan konsultan pajak untuk membantu dalam kasus kompleks seperti penghasilan luar negeri. 4. Kepatuhan waktu. Pastikan pelaporan SPT dilakukan tepat waktu untuk menghindari sanksi administrasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.